Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih tentang topik yang cukup menarik menurut saya, yaitu tentang jabatan akademik dosen atau karir dosen. Nah, saya akan mengulas tentang jabatan yang mungkin cukup menantang untuk ditaklukkan, yaitu lektor kepala dan guru besar. Nah, menurut POPAK 2024 ada syarat khusus dan syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh calon pengusul, yaitu untuk saya akan mulai dari pemenuhan kinerja dosen dulu ya. Yang pertama adalah memenuhi BKD selama minimal 2 tahun atau 4 kali BKD ya. Itu yang teman-teman harus juga lihat sebagai sebuah kewajiban ya. Jadi memiliki kinerja memenuhi selama setidaknya 4 semester terakhir. Kalau misalnya mau mengajukan tahun 2025 ini, berarti BKD genap 2003-2004, ganjil 2003-2004, kemudian adalah ganjil genap di 2002-2003, itu harus memenuhi ya statusnya M di sistem masing-masing ya. Nah, karena terintegrasi dengan sister, artinya syarat itu akan mudah dideteksi oleh sister atau PAK sister ya, ketika kita akan mengajukan lektor kepala maupun guru besar. Nah, berikutnya adalah menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka atau dupak ya, sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan 31 Desember itu yang pengajuan ini ya. Kemudian pemenuhan dokumen pendukung itu adalah administrasinya adalah surat pengantar, kemudian ada surat persetujuan senat, ada daftar hadir senat, sekarang ada komite integritas akademik, validasi karya ilmiah, keabsahan karya ilmiah, bukti melaksanakan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang ya. Kemudian syarat khususnya apa? Nah, ini akan kita bahas tentang syarat khusus dan syarat tambahan untuk pengajuan jabatan akademik ya. Yang pertama adalah syarat khusus di karya ilmiah. Ada untuk yang mau naik KA ke lektor itu adalah karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5 atau 6 sebagai penulis pertama. Artinya apa? Teman-teman yang mengajukan diri untuk jabatan lektor dari asisten ahli itu harus memenuhi syarat khusus ini. Jadi opsinya ada Sinta 3, 4, 5 atau 6 ya, atau artinya teman-teman bisa memilih dari keempat jenis akreditasi itu ya, 3, 4, 5 atau 6 ya. Untuk amannya menurut saya pilih yang paling tinggi ya. Meskipun tidak ada syarat harus 3, tapi biasanya reviewer itu akan lebih prefer kalau dosen itu memenuhi syarat yang paling baik. Kemudian syarat khusus dari lektor ke lektor kepala, yang pertama adalah untuk yang kualifikasi akademia magister itu harus memiliki 1 karya ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus atau Scopus dan WOS sebagai penulis pertama ya. Teman-teman juga harus tahu nanti apakah Scopusnya juga harus terindeks di WOS atau sebaliknya ya. Jadi pastikan bahwa artikel yang dipublikasikan di Scopus sudah juga terindeks di Web of Science ya. Nanti caranya silahkan bisa di browsing, di googling, di YouTube maupun platform yang lainnya, banyak sekali yang menjelaskan bagaimana kita mendaftar akun di Scopus maupun di Web of Science. Nah, itu yang lektor ke lektor kepala. Nah, berikutnya dari untuk yang kualifikasi akademinya adalah doktor. Dia yang bersangkutan harus memiliki 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 ya, atau Sinta 2. Nah, ini Sinta 1 itu banyak sekali yang mengatakan sama dengan Scopus ya. Kuartilnya saya tidak tahu, tapi yang jelas Sinta 1 atau 2 ya. Jadi ada opsinya itu, atau, nah ini ada yang menarik ya, atau 1 karya ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama. Nah, kalau saya artikan, kalau Sinta 1 atau 2, kalau Scopus berarti boleh banget gitu lah. Artinya karena apa? Karena dampaknya sekarang ketika POPAK 2024 itu mensyaratkan atau mewajibkan syarat khusus teman-teman yang berkualifikasi akademik doktor untuk naik ke lektor kepala harus memiliki publikasi di Sinta 1 atau 2.
demand-nya sangat tinggi sekali ya. Artinya demand-nya sangat tinggi sekali, banyak sekali dosen-dosen yang ingin publikasi di Sinta 1 atau 2. Akibatnya mereka overloaded, banyak sekali yang pengen publish di jurnal tersebut. Akhirnya masa tunggunya lama, apalagi kompetisinya juga sangat ketat. Nah, kalau melihat aturan atau karya ilmiah lebih tinggi, berarti kita lihat Scopus baik Q1, Q2, Q3, dan Q4 atau Q5 akan sangat menarik sekali, menjadi salah satu opsi untuk syarat khusus ini ya. Kalau jurnal 1, 2 sangat padat ya, sebaiknya kita ambil di Scopus saja ya, karena lebih banyak opsinya ya. Nah, berikutnya adalah syarat khusus untuk guru besar ya. Yang pertama adalah ini yang mau naik LK ke guru besar ya. Yang pertama, syarat khusus karya ilmiahnya adalah 1. Karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama terindeks Scopus dengan SJR atau Simago Journal Rank-nya itu adalah lebih dari 0,1 atau WOS Clarified Analytics atau JIF itu lebih dari 0,05. Nanti perbedaannya apa silahkan bisa di googling sendiri ya. Artinya apa? SJR maupun JIF itu biasanya sudah dimasukkan dalam websitenya jurnal ya, untuk menentukan poin-poin itu. Nanti kalau teman-teman pengen melihat ya, silahkan di browsing di jurnal tersebut atau bisa lihat di SJR ataupun di JIF-nya ya, untuk melihat berapa sih poin SJR-nya maupun JIF-nya, apakah memenuhi persyaratan POPAK ini atau tidak ya. Nah, berikutnya adalah syarat khusus tambahan ya. Syarat khusus tambahan untuk LK ke GB. Yang pertama adalah pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian atau internasional atau korporasi. Nah, teman-teman yang mau mengajukan ke GB pastikan sudah pernah mendapatkan hibah kompetitif ya, dari BRIN atau dari DRPM ya, kalau dulu ya, misalnya mulai dari PDP, ada fundamental dan sebagainya. Artinya jumlahnya menurut saya kemarin ada 2 ya, ada pernah mendapatkan hibah sebagai ketua sebanyak 2 kali ya. Nah, berikutnya adalah pernah membimbing atau membantu program doktor di PT sendiri atau PT lain dengan melampirkan bukti mahasiswa yang dibimbing yang telah lulus atau pernah menguji ya. Ini yang kedua tadi adalah menjadi promotor ya, promotor disertasi di kampus sendiri. Kalau belum punya program doktoral ya mungkin dilamar oleh mahasiswa dari kampus lain menjadi pembimbing disertasi. Nah, berikutnya adalah pernah menguji, menjadi penguji skripsi ya, penguji disertasi ya, sebagai penguji eksternal ya. Artinya kalau untuk mengajukan ke GP ya sudah harus pernah diakui kepakarannya ya, menjadi penguji eksternal dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji, atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Artinya kalau hanya jurnal internasional saja itu tidak cukup ya, harus jurnal internasional bereputasi yang direview artikelnya. Nah, keterangan lebih lanjutnya adalah ini terkait definisi jurnal. Kemudian kita lihat tadi mungkin yang perlu kita discuss adalah ini ya. Ini kriteria-kriteria jurnal internasional sebagai apa dan seterusnya. Mungkin ini ya, yang mungkin kita lihat adalah ini nih mungkin ya. Oke, tidak discontinue, kemudian apa ini? Nah, ini juga poin-poin yang ini terutama yang setelah tugas belajar mungkin bisa saya sampaikan ya. Karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan, sekolah, tugas atau izin belajar, magister atau doktor yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi tesis diakui tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Artinya
Contohnya saya baru selesai tugas belajar doktoral, ada beberapa karya ilmiah yang saya hasilkan selama studi. Nah, jika topik artikelnya itu merupakan pengembangan atau sintesis dari disertasi saya, itu tidak boleh diajukan sebagai syarat khusus. Artinya apa? Ya, setelah atau selama studi itu harus membuat karya yang di luar disertasinya. Nah, itu cukup lumayan ya. Atau kita tunggu setelah TB selesai, ijazahnya kita dapatkan, kita unggah di Sister, sudah statusnya aktif kembali. Nah, kita mulai berkarya, atau selama studi kita punya topik yang kita rencanakan, kita mungkin ambil datanya ketika itu, tapi kita publikasikan setelah kita selesai TIP. Nah, itu salah satu strategi yang mungkin bisa digunakan untuk memenuhi tugas khusus, terutama yang LK ke GP atau L ke LK. Itu kalau ketika kita masih studi ya pasti akan cukup berat ya, kalau kita double deck, kita kerjakan disertasi sekaligus kita membuat topik penelitian yang lain. Tapi kalau bisa, kenapa tidak ya? Jadi tidak bisa diajukan selama dia adalah pengembangan atau sintesis dari karya disertasi kita. Nah, karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan guru besar tidak boleh diterbitkan di PT asal. Nah, ini ada beberapa mungkin dari teman-teman dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa, mungkin tugas akhirnya kemudian dipublikasikan di jurnal di PT sendiri, itu tidak boleh diajukan. Jadi harus di publisher yang lain atau di PT yang lain. Nah, berikutnya karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum TMT jabatan terakhir dapat digunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan akademik ya. Saya ulangi, karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir dapat digunakan sebagai syarat khusus. Misalnya TMT saya adalah bulan 1/5/2025 atau misalnya bulan depan, nanti 6 bulan sebelumnya berarti kita hitung aja, bulan 5 dikurangi 6 berarti bulan 9 ya, 9 atau bulan September itu bisa digunakan sebagai pemenuhan syarat khusus untuk jabatan akademik ya. Nah, saya lebih ke proses akademik di dosen-dosen non ASN ya. Jadi saya itu syarat khususnya itu ya sudah saya elaborasi dari awal untuk yang nasional ke lektor kepala, LK ataupun guru besar. Kemudian pemenuhan syarat khususnya ada beberapa kriteria yang harus dipatuhi atau dilihat ketika memenuhi syarat khusus tersebut ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat konten saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.